Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya Mutia sebagai pembicara pertama. Di samping kanan saya, Herni Supati sebagai pembicara kedua. Di samping kiri saya, Devi Riani sebagai pembicara ketiga. Kami di sini akan memaparkan argumentasi dengan judul Rasio Legis Refleksi Logika dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 1 September 2020, Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta. Koalisi SEP-MK menilai bahwa pembahasan RUU-MK terkesan lebih cepat dan dibarengi dengan adanya tukar-menukar kepentingan antara DPR dan MK. Mestinya, tiap-tiap lembaga tidak boleh mempengaruhi dan harus bekerja sesuai dengan ranahnya masing-masing. Adanya RUU-MK tersebut menimbulkan beberapa kontroversi, mulai dari muatan revisinya, penyusunannya, dan pembahasannya yang dinilai cepat, alot, dan tertutup. Apabila RUU-MK dikritisi, tiap-tiap bagian perubahannya akan menjadikan pembahasan yang sangat panjang. Untuk itu, kami akan memfokuskan terhadap 3 poin substansial, antara lain mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, usia minimal Hakim MK, serta periodisasi dan batas maksimal Hakim MK. Apabila RUU-MK dikritisi, tiap-tiap bagian perubahannya akan menimbulkan bahasan yang sangat panjang. Untuk itu, kami memfokuskan terhadap 3 poin substansial, antara lain masa jabatan hak ketua dan wakil ketua MK, usia minimal hakim MK, serta periodisasi dan batas usia maksimal hakim MK. Dan bagaimanakah RUU-MK menanggapi hal tersebut? Hadirnya RUU-MK sedang hangat dibicarakan lantaran muatannya yang kontroversial. Terdapat beberapa pasal yang akan kami soroti, antara lain pasal 4 ayat 3, pasal 15 angka 2 huruf D, dan pasal 87 huruf B. Mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang diatur pada pasal 4 ayat 3 dengan mengutip pendapat dari Lord Acton, yakni power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, yang berarti kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak. Sependapat dengan hal tersebut, melihat dampak pasal terhadap quo vadis MK, yakni Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sependapat dengan hal tersebut, melihat dampak pasal terhadap quo vadis MK, yakni Ketua dan Wakil Ketua MK menjabat langsung selama 5 tahun dalam satu periode, tidak menjamin akan lebih baik. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, sebab ketika seseorang mendapatkan kekuasaan, akan adanya kecenderungan untuk menguasai hal apa saja yang tidak menjadi haknya. Kami berpendapat akan lebih baik apabila Ketua dan Wakil Ketua MK menjabat selama 2 kali dalam satu periode, yakni 2 tahun 6 bulan untuk periode awal dan 2 tahun 6 bulan selanjutnya untuk periode akhir apabila dia dirasa kinerjanya baik. Mengenai usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perubahan pasal 15 angka 2 huruf D, menurut Jimli Asidiki bahwasanya prasyarat untuk menjadi Hakim Konstitusi sebelumnya adalah mengambil dari risalah kenabian, yakni pada usia 40 tahun. Ini pun dibenarkan oleh psikolog barat yakni Elizabeth B. Harlan dalam pameo yakni Life Begins at 40. Sependapat dengan itu, usia tidak menentukan kualitas dalam diri seseorang. Pun dalam naskah akademik tidak memuat secara logis mengenai hal-hal tersebut. Sekali lagi, kami berpendapat bahwasanya kualitas harus menyertai dari kuantitas dalam diri seseorang. Pun dalam naskah akademik tidak membahas secara logis mengenai hal tersebut. Sesuai juga dengan teori kepastian hukum bahwasanya undang-undang yang berlaku harus secara pasti, jelas, dan logis, dan tentu tidak ada keraguan-raguan atau multitafsir. Mengenai usia 55 tahun, tentu tidak menjamin integritas yang dimiliki oleh seseorang.
terbukti mantan hakim Mahkamah Konstitusi mendapatkan kasus yakni korupsi, yakni Patrialis Akbar dan Akil Mukhtar. Akil Mukhtar terjerat tindak pidana korupsi pada usia 54 tahun dan Patrialis Akbar pada usia 59 tahun. Hal itu yang akan menghambat adanya kepercayaan dari masyarakat ataupun publik. Dengan begitu, kami tidak sependapat bahwasanya kuantitas yang dimiliki oleh seseorang menentukan kinerja ke depan yang lebih baik. Untuk itu, kami berpendapat bahwasanya usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi adalah 45 tahun dengan dibarengi dengan pengalaman dan kualitas yang mendukung sehingga mendapatkan kepercayaan baik oleh publik maupun untuk menjalankan kinerja ke depan, dan tentu dibarengi dengan adanya fit and proper test dari lembaga pengusul. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Periodisasi dan batas usia maksimal hakim konstitusi terdapat di dalam pasal 87 huruf B. Adanya pasal ini kemudian menghapuskan pasal 22 pada undang-undang sebelumnya. Mengacu pada teori hukum besi oligarki yang menyatakan bahwa tidak ada organisasi yang cukup besar dan kompleks yang dapat mengatur demokrasi secara langsung, maka kekuasaan di dalam sebuah organisasi akan cenderung didelegasikan kepada individu di dalam kelompok tersebut. Hal ini mengakibatkan hakim konstitusi dapat terjebak dalam konflik kepentingan atau konflik of interest dengan pembentuk undang-undang. Untuk itu kami kurang setuju dengan adanya pasal tersebut dikarenakan dengan menggunakan mekanisme usia pensiun yakni 70 tahun dengan masa kerja tidak lebih dari 15 tahun, ini diartikan bahwa hakim konstitusi bisa menjabat maksimal selama 3 periode. Dengan masa jabatan yang terlalu lama, tentu ini akan menimbulkan konsep petahana di dalam MK itu sendiri. Tentu hal ini tidak sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan pemerintahan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dihapuskannya periodisasi hakim konstitusi tentu akan menghilangkan ruang evaluasi dan berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan profesional yang akan dilakukan hakim konstitusi karena bebasnya hakim konstitusi terhadap evaluasi di tiap periodenya. Untuk itu, masa jabatan hakim konstitusi cukup dengan 5 tahun dalam 1 periode. Dengan begitu, hakim konstitusi tidak akan memikirkan untuk menjabat di periode selanjutnya dan fokus terhadap masa tugasnya. Kami menyimpulkan bahwa adanya RUU MK ini tidaklah disusun secara matang karena banyak substansinya yang mengarah kepada arah politik para penguasa. Sudah seharusnya RUU MK ini diberlakukan secara non-retroaktif, yakni berlaku untuk hakim pada periode berikutnya. Tidak tepat apabila RUU MK ini diberlakukan secara retroaktif karena akan mengundang rasa curiga terhadap publik akan adanya kepentingan politik penguasa di dalamnya. Bodi Minggi Gras TV, suatu ketimpangan dan ketidakadilan yang menyentuh perasaan akan selalu membekas di dalam hati nurani rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.